Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Rangka Saputra pada hari Senin ya, tanggal 24 Februari tahun 2025. Kita sudah berada di Terminal Barang Siang Kota Bogor kembali. Kita kesini akan melihat bis apa aja yang melayani rute Bogor. Tapi ini pemain tunggal ya, atau pemain sendiri di rute Bogor. Pemain tunggal itu berarti pemain sendiri ya, entah itu Bogor Banten, hanya diisi oleh satu PO aja. Jadi kita akan melihat apa aja pemain tunggal di lintas Bogor, entah itu ke Banten, Jawa Barat atau sebagainya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini makin berkembang. Skidot. Di depan saya ini ada PO Kramat Jati dengan bodi Royal Trapego dari karoseri Moro Dedi Prima. PO Kramat Jati yang di depan saya ini dia melayani rute Bogor Purwakarta. Dan ini menjadi satu-satunya bis ke Bogor yang melayani rute Bogor Purwakarta, yang saat ini hanya diisi oleh PO Kramat Jati. Untuk tarif dan setnya kita nggak tahu ya. Tapi terakhir info atau cari tahu saya, tarif dari Bogor ke Purwakarta ini dikenakan tarif 70.000 atau 75.000 ya. Itu tarif pada kayaknya 2 tahun yang lalu kayaknya saya nanya ke krunya. Tapi sekarang kita kurang tahu ya apakah naik apa enggak, tapi terakhir info itu di sini tarifnya 75.000 dari Bogor ke Purwakarta. Bahkan di sini sampai Sadang Ciganea dari Bogor. Jadi ini menjadi satu-satunya bis dari Bogor ke Purwakarta Ciganea. Untuk jam pemberangkatannya juga sedikit banget, nggak banyak ya. Pemberangkatannya hanya pagi hari aja. Mungkin ini bis terakhir ya yang berangkat dari Bogor menuju Purwakarta. Soalnya kalau jam 9 atau jam 8 saya kesini itu Purwakarta biasanya udah kosong. Jadi hanya jam-jam pagi aja yang melayani rute Bogor Purwakarta yang diisi oleh PO Kramat Jati. Untuk setnya juga dia setnya kayaknya 23 ya. Ini bekas bis malam, ada toiletnya di atas tuh. Itu ada toilet ya bos, karena bisnya bekas bis malam. Jadi ini bekas bis malam yang pindah ke rute AKDP antar kota dalam provinsi. Kramat Jati, Bogor, Purwakarta, Sadang, Ciganea. Di samping dari Kramat Jati juga ini ada PO Agramas yang melayani rute Karawang ya. Ini sampai Karawang sebenarnya, tapi di trayeknya hanya Kampung Rambutan. Sebenarnya di sini melayani rute Karawang. Kenapa ini bisa menjadi satu-satunya bis Karawang Bogor dan dilayani PO Agramas? Karena ini menjadi bis satu-satunya yang via tol ya. Sebenarnya Karawang itu ada dua, yaitu via tol dan via non tol. Tapi Agramas ini menjadi satu-satunya yang via tol ya. Tapi dia rutenya mampir ke Pasar Rebo dulu, nggak langsung bablas ke Karawang. Karena penumpangnya biasanya dari sini nggak begitu banyak juga sih. Untuk harga tiket dari Agramas Bogor Karawang via tol ini kena tarif 54.000. Kena tarif 54.000 aja. Itu sudah via tol. Waktu tempuhnya juga singkat ya, hanya 3-4 jam aja. Untuk Agramas ini jam pemberangkatannya juga dia banyak ya. Di depan saya ini juga nih Karawang Badami Klari. Dan hampiran terakhirnya di Terminal Karawang Klari via tol. Oke lah.
Untuk jam pemberangkatannya biasanya setiap jam ada ya, dari pagi hingga sore hari. Terakhir itu sore jam 4 kayaknya. Terakhir itu ya jam 4 sore kayaknya bis terakhir dari Bogor ke Karawang via tol. Tapi ini bisnya juga lewat Kampung Rambutan ya, Kampung Rambutan dan Pasar Rebo. Jadi bisnya ini rutenya agak mutar karena nggak bablas langsung ke Karawang, melainkan mampir dulu ke Pasar Rebo. Harga tiketnya tadi 54.000 ya. Setnya juga 22 ya. Agramas ini setnya 22 figurasinya. Kelas patas AC. Coba kita cari lagi apa aja. Dan di depan saya ini ada PO Karawang Indah. Kita ngebahasnya tetap Karawang ya. Sebelumnya itu ada Agramas. Di depan saya ini ada PO Karawang Indah. Kenapa saya liput Karawang Indah di liputan bis pemain tunggal di rute Bogor? Karena di sini menjadi satu-satunya PO dari Bogor ke Karawang via non-tol. Via non-tol atau bawah ya, lewat jalan biasa. Kenapa menjadi satu-satunya? Karena awalnya itu ada 2 PO yang melayani rute Bogor Karawang via non-tol, tapi satunya sudah beroperasi, yaitu PO Ginanjar Rahayu. Ginanjar Rahayu itu resmi beroperasi pada tahun berapa kayaknya? Tahun 2022 kayaknya. Dan kini hanya dilayani oleh PO Karawang Indah. Rute yang diliputi dari Karawang Indah juga menurut saya jarang terespons ya. Sangat gokil juga. Dia dari Bogor ini dia langsung masuk tol menuju ke gerbang tol Citerep. Dari Citerep dia akan nonton lewat Gunung Putri, Cilangsi, Narogong, Bantar Gebang, dan Bekasi, Cibitung, Tambun, hingga Karawang ya. Tapi kita bahasnya di dulu aja nih. Ada PO Rudi. PO Rudi ini bisnya akan diberangkatkan karena jadi kita liput Rudi dulu aja. Rudi ini pemain tunggal Bogor, Banten ya, yaitu daerah Kota Rangkas. Rudi sendiri PO legend asal Kota Rangkas Bitung, dan kini menjadi pemain satu-satunya rute Bogor Rangkas ya, PO Rudi. Untuk harga tiketnya nanti saya tulis ya, saya lupa lihat tadi catatannya karena bisa jalan di belakangnya juga nggak ada yang terparkir, jadi ini kita dulukan. Rudi ini dia melayani rute Rangkas via Bubulak, Dramaga, Lewiliang hingga ke Rangkas, Banten, Provinsi Banten. Untuk jam pemberangkatannya juga dia sangat terbatas banget ya. Kalau nggak salah sehari ada 4 aja dari Bogor menuju Rangkas, yaitu pagi hari dan sore hari. PO Rudi jadi satu-satunya rute Bogor ke Rangkas. Karena tidak ada lagi yang ke Rangkas selain PO Rudi ya. Tarifnya kalau nggak salah 80.000 dari Bogor ke Rangkas, dengan waktu tempuh hampir 5 jam atau bahkan lebih ya, tergantung kondisi jalan pada saat naik. Di sini jam pemberangkatan pagi hari pada jam 6 pagi dia, 6 pagi, dan terakhir pada jam 5 sore. Kalau tidak salah ya. Jika tahu mungkin silahkan komen aja. Rudi Group nih, PO legend asal Kota Rangkas. Rutenya juga dia lumayan banyak juga ya untuk Rudi ini, kayak Rangkas Bogor, Rangkas Kalideres, dan terjauhnya yaitu Rangkas Bandung via tol Cipularang. Oke ya. Diberangkatkan ada lagi nanti sekitar jam 10. Kalau nggak salah jam 10 apa ya? Ya jam 10 ada lagi PO Rudi menuju Rangkas.
Terus kita balik lagi ke Karawang Indah. Karawang Indah juga tarifnya 80.000 ya, dari Bogor ke Karawang 80.000, tapi dia tarif kawasan. Jadi yang ingin turun di Bantar Gebang, Cilengsi itu bisa, tapi dikenakan tarif sendiri. Oh, Karawang Indah, good job ya. Nah, di depan saya ini ada PO Putri Luragung dengan julukan Sahira. Kita liput karena ini menjadi bis satu-satunya dari Bogor ke Cirebon Kuningan ya, dengan Luragung Group ya. Sebenarnya PO-nya banyak, tapi kayaknya satu manajemen kayaknya, atau satu grup, seperti Putri Luragung, Luragung Termuda, terus Luragung Jaya, dan apalagi kayaknya ada 4 ya, ada 4 nama. Tapi semuanya pakai nama Luragung. Kemungkinan besar itu satu grup ya, masih satu grup. Jadi kita ambil aja. Dan ini juga menjadi satu-satunya, Bogor ke Kuningan Cirebon ya, dari kota Bogor. Untuk tarif itu saya kurang tahu ada berapa tarifnya, soal tarif ya, karena saya nggak pernah nanya juga. Mungkin kisaran 150.000 mungkin ya, untuk untuk full trip dari Bogor ke Kuningan atau Cirebon. Mungkin sekitaran 150.000. Bisa dia kelas patas. Untuk jam pemberangkatannya dia lumayan banyak juga ya, dari Bogor, mulai dari pagi hingga malam. Pagi itu kemungkinan besar jam 5. Di jam 5 pagi dia jam pemberangkatan paling pertama, dan jam 8 malam itu menjadi jam pemberangkatan terakhir. Antara jam 8 apa jam 7 malam gitu. Itu bis terakhir dari Bogor ke Kuningan. Setiap 2 jam di sini ada pemberangkatan ya. Nanti ada lagi, ini kemungkinan besar berangkat jam 8. Nanti ada lagi jam 10, terus jam 12, jam 2, jam 4 ya. Biasanya itu per 2 jam sekali dia ada untuk Bogor Kuningan. Oke. Putri Luragung. Biasanya ini ada 2 sampai 3 unit sih yang terparkir. Tapi ini hanya satu aja. Oke. Putri Luragung. Lalu kita cari lagi bisa apa aja yang pemain tunggal di lintas Bogor. Selanjutnya pemain tunggal lintas Bogor itu ada PO Sinar Dempo. PO Sinar Dempo ya. PO Sinar Dempo juga menjadi bis satu-satunya pemain Bogor atau pemain tunggal lintas Bogor dari Pagar Alam menuju Bogor. Karena dari Pagar Alam hanya PO Sinar Dempo aja yang melayani ke Bogor ya untuk saat ini. Nah, contohnya di depan saya ini dengan menggunakan bodi Scorpion X dari karoseri Tentram. Pakai mesin Hino RKT atau RK Turbo ya. Sinar Dempo. Untuk harga tiket dari Sinar Dempo ini kita akan ngebahas harga tiket dari Bogor ke Pagar Alam ini. Kalau nggak salah itu dia dikenakan tarif 550.000 ya, 550.000 sudah sampai Pagar Alam ya. Untuk lintasannya dia lewat lintas Lahat ya, Lahat Lubuk Linggau, Sinar Dempo. Dan jam pemberangkatannya juga rutin setiap hari dari Bogor. Tuh,
dari Bogor ya. Untuk jam pemberangkatan dari Bogor ini hanya satu kali aja, yaitu jam 9 pagi dari Bogor. 550.000 ya, sudah dapat makan satu kali tentunya di Lampung. Nah, Sinar Dempo, Pagar Alam Jakarta Bogor menjadi satu-satunya PO bis yang melayani Pagar Alam ke kota Bogor. Oke, jadi ini warga Lubuk Linggau, Pagar Alam yang ada di kota Bogor, silakan bisa naik bis di depan saya ini, Sinar Dempo. Harganya hanya 550.000. Terus kita akan cari kembali.